Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di Inspirasi Fatima Azhara. Dan kali ini aku mau ajak kalian gardening lagi. Kalau kemarin kita rawat tanaman hias, dan kali ini aku mau ajak kalian melihat aktivitas aku untuk budidaya tanaman yang memiliki sejuta manfaat untuk kecantikan kita. Apakah itu? Ini dia, aku tunjukin ya. Jadi hari ini aku nggak sendiri guys, aku ditemani sama Pak Mail. Nah ini dia Pak Mail ya. Nah ini dia lidah buaya yang akan kita tanam. Ini sebenarnya udah agak layu sih karena kita ngambilnya tuh udah sekitar 1 mingguan yang lalu karena belum sempet nanam guys. Nah karena agak banyak, jadi di sini aku dibantu sama Pak Mail untuk nanam. Aku ini kan tinggal di kawasan perumahan yang di sini itu jarang banget ada tanah. Jadi Pak Mail bantu aku untuk cari tanah di area perkampungan dan dibawa ke sini guys. Jadi beruntunglah untuk kalian yang di tempat kalian tuh masih luas tanahnya, masih banyak media. Nah manfaatkan ya. Jadi seperti media tanam yang aku pakai sebelumnya guys, ini tanah yang udah dicampur sama pupuk, kemudian ditanam juga sama sekam yang masih mentah. Nah fungsinya supaya tanaman ini lebih berongga dan akhirnya nanti si akar ini akan lebih mudah tumbuhnya. Gitu ya Pak Mail ya? Iya. Ya, iya. Pak Mail nih expert di bidang pertanian juga guys. Makanya kenapa aku mempercayakan Pak Mail untuk bantu aku untuk ngurusin tanaman-tanaman aku. Jadi sebenarnya aku tuh punya banyak spot di rumah ini yang sebelumnya udah aku tanamin lidah buaya guys. Nah ini ya aku tunjukin ya. Ya, di sini juga ada. Nah ini adalah pot lidah buaya yang paling sering banget aku manfaatin guys, karena posisinya dekat sama kamar aku. Jadi ini lidah buayanya sampai beranak pinak gini ya, kalian bisa lihat nih masih kecil-kecil, dan ini nanti akan aku ambil dan dipindahkan medianya sehingga dia bisa lebih cepat tumbuh kembangnya. Nah ini guys bekas-bekas lidah buaya yang udah aku ambil sampai kayak gini, kasihan banget ya. Karena intensitas pemakaian lidah buaya ini nggak sebanding dengan tumbuh kembangnya lidah buaya, jadi lebih sering kita pakai. Jadi aku memutuskan untuk memperbanyak budidaya lidah buaya ini guys. Ini kita lagi di lantai 2 di ruangan outdoor tempat tinggalku. Nah Pak Mail tadi ada di bawah, yuk kita ke bawah lagi. Jadi 2 hari sekali aku, kemudian Ibu Sri yang asisten rumah tangga aku, kita tuh kompakan. Kompakan sih, maksudnya 2 hari sekali kita itu biasanya perawatan rambut, kemudian kita masker, kita bikin minuman kesehatan yang resep-resep tradisional kayak gitu yang terbuat dari aloe vera guys. Dan untuk resepnya seperti apa nanti aku akan share kepada kalian di next video aku ya, tunggu aja pokoknya. Nah ini dia Pak Mail udah dapet hampir 5 polybag nanamnya. Ini aku bantu Pak Mail, kita eliminasi dulu ya guys ya. Nah untuk aloe vera yang udah mulai kering kita ambil aja, nggak usah kita ikutkan untuk ditanam, biar lebih cepat juga tumbuh kembangnya guys. Jadi aloe vera atau lidah buaya ini termasuk tumbuhan yang seperti apa sih? Coba sambil kita tanya-tanya ke Pak Mail ya guys ya. Karena Pak Mail ini juga orang pertanian, jadi kurang lebih tahu lah seluk-beluk beberapa tanaman gitu. Jadi aloe vera ini sebenarnya jenis tumbuhan apa ya Pak? Kaktus? Kaktus. Nah termasuk kaktus ya. Kalau kaktus itu biasanya nggak begitu mau air ya Pak ya? Ya nggak begitu mau panas juga. Jadi untuk budidayanya tempatnya harus agak teduh gitu kan Pak? Iya. Kalau misalnya kena panas pagi itu masih mau ya Pak ya berarti? Masih baik kalau pagi. Artinya kalau kalian mau nanam, upayakan di tempat yang agak ada apa yang istilahnya di atas tuh? Teduh.
agak teduh, mungkin di bawahnya pohon atau di bawahnya atap rumah, di samping rumah. Jadi jangan ditaruh di tempat yang bener-bener langsung atasnya langit gitu ya. Mungkin ya bisa aja sih tumbuh, tapi kurang bagus gitu guys perkembangannya. Nah, ini udah aku buktiin ya, kalian udah lihat tadi itu kan di beberapa spot aku nanam lidah buaya itu aku taruhnya di bawah pohon, kemudian di bawahnya atap-atap rumahku, dan lidah buayanya terbukti kan bisa tumbuh hijau gitu. Dan kalau untuk kebutuhan airnya sendiri gimana Pak lidah buaya ini? Seharusnya sehari 2 kali, pagi dan sore. Sehari 2 kali pagi dan sore. Ya. Kalau musim hujan gitu? Kalau musim hujan, walaupun enggak apa-apa. Karena udah tergantikan sama air hujan itu ya. Karena air hujan itu kadang kan jatuhnya itu nggak bisa kita kontrol Pak. Kalau misalnya hujannya deras banget kayak gitu, potensi untuk lidah buayanya ini busuk nggak ya Pak Mail? Kalau beri air ya nggak busuk. Kalau terlalu banyak, kalau berlebihan, Ya. berarti potensi untuk busuk ya tanamannya. Nah biasanya disiasati sama apa Pak? Kalau stroberi gitu kan termasuk jenis tanaman yang memang juga nggak doyan air. Biasanya para petani itu mensiasati dengan greenhouse gitu kan. Iya. Kalau lidah buaya ini ada nggak yang dibudidayakan dalam greenhouse gitu Pak Mas? Nggak ada. Kalau apa ini, lidah buaya ini kan jenis tumbuhan buat apa itu, obat-obatan. Berarti untuk kesehatan juga banyak banget fungsinya ya Pak ya? Banyak. Untuk apa diantaranya Pak? Kurang tahu semua saya kalau buat kesehatan. Yang ditahuin sama Pak Mail aja deh. Untuk apa kira-kira? Ya kalau buat rambut atau itu penyakit-penyakit yang sudah tersebar sekarang itu bisa itu. Untuk penyakit yang tersebar sekarang itu penyakit apa Pak? Kita jadiin kayak tabib Pak Mail ya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya. Covid. Covid. Kalau yang saya tahu sih ya, kalau untuk kecantikan itu biasanya dipakai untuk area rambut, kemudian untuk wajah, gitu kan, untuk kesehatan kulit intinya. Dan ini juga udah menjadi rahasia umum kan, kalau aloe vera ini dipakai untuk berbagai macam produk, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, bahkan dari sampo, kemudian sabun, dan skincare, bahkan ya untuk kulit kita. Bahkan ada juga yang dijual di pasaran saat ini ya, kandungan aloe vera yang 99%. Jadi ini memudahkan banget untuk kalian yang mungkin nggak mau ribet, kalian yang mungkin nggak ada tanaman aloe vera di rumah kalian, dan kalian butuh aloe vera yang semi murni gitu ya, hampir mendekati murni. Mungkin kalian bisa beli produk itu guys. Tapi kalau aku, karena di sini masih memungkinkan banget ya untuk bercocok tanam sendiri, jadi aku pilih untuk nanam seperti ini. Jadi every time aku butuh, aku tinggal ke kebun dan aku motong lidah buaya ini. Biasanya aku pakai untuk rambut 2 hari sekali kayak gitu ya. Jadi sebelum keramas, aku ambil lidah buaya, kemudian dikerok aja kayak gitu. Dan biasanya aku campur sama minyak kemiri 1 sendok kayak gitu, terus diaduk, di-apply di rambut, diemin selama kurang lebih 30 menit atau bahkan kadang 1 jam. Aku tinggal aktivitas kayak gitu. Habis itu dikeramasin deh. Nah, kalau misalnya bisa rutin jadi lompat. Kalau misalnya bisa rutin kayak gitu guys, insya Allah mungkin kalian yang punya permasalahan rambut rontok, kemudian rambut kalian yang mungkin susah panjang kayak gitu, lama banget panjangnya, ini bisa teratasi. Dan ini aku buktiin sendiri guys. Dan selain aku biasanya apply di rambut aku, biasanya aku bikin minuman guys. Minumannya ini bisa dicampur kunyit, dicampur sama serai, dicampur dengan jahe, daun pandan, kayak gitu, dibikin minuman anget. Dan ini ternyata
bagus banget untuk kesehatan kulit kita ya. Jadi selain di-apply di permukaan kulit kita, nah dengan konsumsi lidah buaya ini, kalau aku baca dari artikel sih dia, nah ini mungkin kalian yang mungkin lebih expert di bidang kecantikan, di bidang kesehatan, mungkin kalian juga punya referensi yang lebih bagus dari aku. Nah katanya aloe vera ini mengandung kolagen yang bagus banget untuk tubuh kita. Jadi kita akan mendapatkan kandungan kolagen murni dari aloe vera ini yang akan membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat dan lebih kenyal, glowing dengan cara alami itu pakai kayak gini guys. Untuk resep-resepnya nanti ya, insya Allah aku akan share di next video aku. Nah ini dia Pak Mail udah hampir selesai, tinggal beberapa biji aja kita nanam. Nah ini kira-kira ada nggak Pak tips yang bisa kita berikan ke teman-teman semua yang ada di rumah? Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar tanaman aloe vera ini bisa tumbuh dengan baik gitu Pak? Ya setelah ditanam ini harus diberi air, lalu tiap hari besok pagi dan sore juga diberi air. Setelah itu, setelah sudah 7 hari atau 8 hari harus diberi pupuk. Pupuknya pakai apa Pak? Pupuk hijau. Pupuk hijau, jadi ini bisa dibeli di toko-toko pertanian gitu ya biasanya ya. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu Pak pupuknya namanya apa? Belinya pupuk hijau gitu. Ya. Jadi sebenarnya di tanah ini sendiri juga udah mengandung pupuk kan ya Pak ya? Sudah. Pakai pupuk apa kemarin kita? Kemarin kan sudah saya campur dengan organik. Pupuk organik? Iya. Isinya apa aja Pak Mail? Pupuk organik dari daun-daunan. Daun-daunan, ada Iya. juga pupuk kandangnya nggak Pak? Kotoran? Ada. Juga Pakai. saya beli pupuk kandang. Pupuk kandangnya pakai apa Pak? Pakai kotoran apa? Pakai kotoran ayam. Pakai kotoran ayam? Iya. Terus apa lagi kandungan lainnya mungkin ada? Terus ada juga kotoran kambing juga. Kotoran kambing, kotoran ayam. Kalau kotoran ayam tok ya nggak kuat panas. Oh gitu. Jadi netralinnya dengan kotoran kambing tadi. Dan sekam ini juga salah satunya bisa menjadi pendingin ya Pak ya. Mekarnya akar-akar itu loh bisa lebih cepat gitu ya, karena karena tanahnya akan lebih berongga dengan adanya sekam gitu kan. Oke, jadi tipsnya seperti itu ya guys. Aku review lagi ya tips dari Pak Mail tadi. Ketika kita mau menanam aloe vera, pasca ditanam kayak gini tuh langsung nanti dikasih air guys. Nah setelah dikasih air, setelah 7 hari nanti itu kita kasih pupuk yang namanya pupuk hijau ya Pak ya. Iya. Namanya pupuk hijau, nanti kalian cari aja di toko pertanian, tanya pupuk hijau gitu ya. Dan dari media tanamnya ini juga berpengaruh guys untuk tumbuh kembang aloe vera ini supaya bisa lebih subur, nutrisinya biar dapat. Jadi jangan tanah doang gitu kan. Tanahnya ini nanti dicampur sama pupuk kandang. Kalau Pak Mahil tadi itu pakai kotoran ayam, kemudian pakai kotoran kambing, ditambah sama dedak. Dan ada juga kandungan sekamnya guys. Kandungan sekamnya ini kita pakai yang sekam mentah untuk mendinginkan dan juga untuk membuat tekstur dari tanah ini bisa lebih berongga sehingga perkembangan dan pertumbuhannya akar ini bisa lebih cepat gitu. Dan untuk ngasih airnya pagi dan sore tadi ya Pak ya. Iya. Dikit aja karena aloe vera ini termasuk tumbuhan kaktus yang sebenarnya dia itu nggak begitu doyan air dan tidak bisa terlalu kena panas matahari secara langsung. Seperti itu catatannya. Oke, ini kurang 1 polybag lagi ya Pak ya? Iya. Terus sama tadi aloe vera yang di atas yang udah beranak yang kecil-kecil itu kayaknya perlu kita pisah juga dari indukannya Pak. Kita tanam aja sendiri di polybag itu ya. Iya, iya. Kenalin guys, ini namanya si Owi. Ini dia
variasi pusi yang lucu. Dia usianya udah 5 bulan guys, tapi cepet banget dia perkembangannya, bulunya agak panjang gitu ya. Oke guys, ini di sini udah mau selesai Pak Mailnya. Sekarang aku mau naik ke atas, mau ambil peranakan dari lidah buaya yang tadi sempat aku tunjukin ke kamu ya. Jadi sifatnya tanaman ini hampir sama kayak kita guys. Jadi jumlah penghuni dari sebuah media ini berpengaruh pada stok makanannya guys. Jadi semakin banyak penghuninya, stok makanannya ini akan jadi dibagi ke banyak anggota kan gitu. Jadi akan kita ambil anakan-anakannya ini, akan kita taruh di tempat terpisah dari indukannya, supaya anaknya ini nanti mendapatkan makanan yang lebih cukup. Hasilnya nanti perkembangannya juga akan lebih baik gitu. Bener gitu ya Pak Mail? Iya, iya. Oke, disisain 2 anak di sini ya sebagai teman indukannya. Nah, ini yang kecil-kecil kita bawa turun, kita pindah ke media yang lain. Oh, ini kayak anak-anak guys, masih doyan banget mainan. Coba nih. Lompat. Mami mau? Ini guys, sebenarnya kapasitas polybagnya ini lebih besar ya, tapi karena cari tanah di sini kan susah, jadi ini cuma diisi segini aja, nggak penuh. Nah itu juga kurang media, nanti Pak Mail masih mau cari tanah lagi. Kalau nggak berhasil cari tanah, nanti kita beli tanah lagi guys. Tanah yang seperti kemarin yang aku pakai, yang mereknya Turbus itu. Udah selesai. Ini sekarang kita tata di sini. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini guys. Di atasnya ada tanaman kayak gitu, agak rindang gitu ya. Kalau nggak pakai sarung tangan jadi hitam kayak gini kuku. Oke, udah selesai mindahin dan udah ditata di sini. Jadi sekarang step berikutnya adalah menyiram lidah buaya. Setelah disiram kayak gini, besok perlu disiram lagi atau gimana Pak Mail? Kan udah kayaknya banyak nih ya airnya. Besok sore. Besok sore? Iya. Pagi udah nggak perlu lagi ya Pak ya? Iya. Karena stok airnya masih ada, jadi pagi nggak perlu disiram lagi. Kalian tanahnya banyak, kalian isi tanahnya nggak banyak guys, karena ketika dikasih air kayak gini, tanahnya itu pasti agak turun. Kucing! Aduh, topinya Pak Mail sampai kotor semua nih guys. Tenang Pak, nanti pulang di laundry Pak topinya. Ini topi bukan sembarang topi, tapi ini namanya topi koboi. Pak Mailnya ketawa guys.
finally it's done. Tadi ya tutorial cara budidaya lidah buaya. Thanks udah ikutin kegiatan aku hari ini. See you. Pak Mail. Terima kasih Pak Mail. Assalamualaikum. Gardening time. Ngos-ngosan deh, mari naik ke atas tangga. Beli pupuk kandang. Pakai kotorannya apa, Pak? Dan apa ini? Dedak.